Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, berulang-ulang kali kami tersungkur mengalami kepahitan hidup, bahkan kegagalan. Kami mengalami ketakutan setiap kali kami mengupayakan sesuatu yang baru di hari yang baru. Kini kami memohon tuntunan tangan kasih-Mu. Berikanlah kami Tuhan pengalaman yang baik, yang membuat kami bersemangat, yang membuat kami berhasil. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan, kami beroleh semuanya itu. Mohon Roh-Mu yang kudus memimpin kami dalam terang dan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, pergilah daripadaku. Perenungan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saudara terkasih, setiap penolakan datang dari rasa kecewa, amarah, dan putus asa, serta 1001 macam bentuk rasa sakit di dalam hati. Penolakan menjadi sikap ketidaksediaan menerima sesuatu. Dari setiap penolakan, seseorang dapat membangun traumanya sendiri, bahkan menolak orang lain dan dirinya. Dalam keletihan, setelah semalaman tidak berhasil menangkap ikan, Petrus yang telah berlabuh diminta Tuhan untuk kembali berlayar sekali lagi ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Ada rasa enggan dan penolakan dalam dirinya untuk bertindak. Karena itu, ia pun mengungkapkan isi hatinya. "Sepanjang malam kami telah bekerja keras," sebab dirinya merasa lebih berpengalaman sebagai nelayan ketimbang Yesus, anak tukang kayu itu. Tetapi karena Yesus yang berbicara, Petrus mau pergi melakukannya. Kepergian Petrus bukanlah kepatuhan yang bulat atau kesetiaan yang teguh, hingga akhirnya Petrus tak mampu mengangkat jalannya yang penuh oleh ikan-ikan, sebagaimana sang guru telah katakan kepadanya. Di depan kaki Yesus, Petrus berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa." Petrus menyadari kesalahannya, isi hatinya, kekerasan dirinya. Petrus menolak dirinya karena merasa tidak pantas. Ia telah meragukan dan memandang remeh atas perkataan Tuhan tadi. Petrus sungguh-sungguh malu. Dirinya merasa pantas ditolak oleh Tuhan. Dia telah salah. Dia berdosa. Tetapi Tuhan tidak pernah menolak Petrus. Tuhan mengasihi dirinya. Terlebih lagi dalam kasih-Nya, Tuhan justru merangkul Petrus yang tinggi hati. Saudara terkasih, pengalaman Petrus adalah pengalaman hidup kita setiap hari yang seringkali memandang remeh segala perkataan, rencana, bahkan karya Tuhan, hingga akhirnya kita menjadi malu, merasa diri tidak pantas diterima. Kita kehilangan muka dan tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi lihatlah, sekali lagi, Tuhan tidak berlaku demikian. Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa. Dia justru datang bagi setiap kita yang berdosa agar kita ini selamat. Saudaraku yang terkasih, selayaknya hidup kita tertolak oleh Allah, namun justru kita dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan,
untuk perenungan firman-Mu yang telah mengejutkan kami. Kini kami sadar ya Bapa, segala pikiran-pikiran kami yang sok tahu, segala penolakan kami, segala kekerasan hati kami, sesungguhnya adalah hal yang tidak berguna ketika berhadapan dengan perkataan Tuhan. Kini kami menyadari kegagalan kami dalam pekerjaan, dalam usaha, ketidakberhasilan kami dalam pendidikan, bahkan beratnya kehidupan yang kami jalani. Semuanya itu menjadi bagian dari penolakan kami akan firman Tuhan. Ketika Tuhan mengajak kami melakukan hal-hal yang positif dan yang baik, tetapi kami enggan melakukannya. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, dan hari ini kami mau berdoa untuk setiap kami yang masih mengeraskan hati kami, melakukan segala perbuatan-perbuatan menurut keinginan diri kami masing-masing, padahal Tuhan mengajak kami untuk mengalami perubahan. Jangan biarkan kami Tuhan senantiasa berpegang teguh kepada hal-hal yang salah yang membawa kami kepada penderitaan. Kiranya Tuhan meluluhkan hati kami supaya kami juga mengalami perubahan. Ajarlah kami untuk boleh melihat akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk juga memiliki sudut pandang yang baru, bukan hanya sekedar keras, bukan hanya sekedar ngotot, bukan hanya sekedar pikiran kami yang benar. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu, sebab kami percaya setiap perintah Tuhan justru membawa kami kepada berkat yang tersembunyi selama ini. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.